Dan memang aku makan kodok, aku makan buaya, aku makan biawak. Yang haram-haram itu aku semua coba gitu kan. Dan aku nggak pernah tahu kalau ini kesangkut masalah sampai sebesar ini gitu ya. Tapi ini menjadikan pelajaran gitu kan. Kedepannya mungkin kalau makan yang haram-haram itu makan aja, tapi jangan pernah menggunakan lafaz apapun kayak gitu. Ya aku jalani aja gitu. Cuman jangan pernah bilang berkali-kali Lina nggak datang. Maksudnya kita harus klarifikasi, seolah-olah itu aku pengecut banget gitu loh. Padahal memang nuansa lebaran 18, 19, 20 gitu kan. Itu susah tiket juga gitu. Dan memang aku di Palembang kan gak punya keluarga dan asistenku udah libur. Aku kan kalau pergi harus pakai pengacara dan asisten gitu. Dan pengacaranya juga gak bisa gitu. Jadi stop just mental, stop kayak gitu. Kita boleh, oh Lina ini salah loh dalam perbuatan ini. Tapi jangan kayak membuat berita dia ini kabur kayak gitu-gitu. Jujur aja sih aku kecewa sama wartawan Sumsel ya. Dia tuh kayak nelponin aku, ganggu aku pagi-pagi, tuh privasi aku loh. Mau aku dicap tersangka atau apa gitu, kayak diganggu-ganggu, ya akhirnya aku semprot aja dia. Lu kalau nggak sabaran sama gue, lu bayarin tiket gue. Nah kata-kata itu akhirnya dikirim ke penyidik. Dipikir penyidik mungkin buat penyidiknya gitu, padahal itu buat wartawan yang ganggu aku. Tapi ya itulah, orang kalau sudah tidak disukai, apapun yang dilakukan tuh pasti akan jadi bahan kayak gitu. Ya susah gitu, akan gerak sedikit salah gitu. Jadi ya aku menceritakan pengalaman pribadiku itu, kita tuh tidak pernah tahu yang namanya hidup gitu. Jadi kayak hidup itu apa yang kita anggap aduh kok gini aja gitu, kita nggak bisa kayak gitu. Proses itu kan jalan luas. Dan aku tahu sih kasus di Indonesia tuh banyak banget sebenarnya yang lebih daripada aku tuh banyak. Kayak misalnya orang dibunuh, kasusnya nggak jalan. Kayak rakyat jelata yang banyak perkara itu nggak jalan gitu. Kayak aku pribadi tuh kalau aku ingat depresi di tahun lebaran tahun 2020 ya, kalau nggak 2021 kayaknya. Kamera digital aku hilang, aku diancam dibunuh, aku udah lapor sama oknum polisi. Aku kalau ingat tuh depresi terberat ketika kasus aku tuh nggak diurus sama sekali. Karena aku saat itu terkenal sih, selebgram juga ya, seleb sosmed, tapi tidak seterkenal sekarang. Kalau sekarang tuh kayaknya ya makan kodok, kemarin aku masuk berita. Padahal aku makan kodok itu karena aku pengen tahu aja rasanya kayak gimana gitu. Tuh udah dihujat, ini makanan haram. Padahal kalau kita lihat dari dua sisi, kodok itu bisa untuk sehat. Contoh aku dulu pernah gatel, tiba-tiba aku makan cicak gitu, sembuh gitu. Jadi makanan-makanan ini juga tidak pernah aku tahu ada undang-undangnya ketika makanan haram ini dikonsumsi, jangan menggunakan ini. Karena orang Arab sendiri yang Kristen itu kan juga menggunakan bismillah gitu. Jadi karena nggak ada undang-undang yang jelas, makanya sebagai manusia biasa gitu kan, kenapa aku tuh bisa melakukan salah? Karena aku tidak pernah tahu ini nggak boleh gitu. Contoh alkohol kan haram, tapi dijual gitu kan. Bahkan prostitut aja haram, tapi banyak yang jajan. Nah sama kayak babi haram, tapi dijual gitu. Jadi kehilafan itulah memang yang nyata, aku manusia biasa seperti itu. Dan ya aku terima kasih banget banyak masyarakat yang masih membela aku. Maksudnya dalam arti, iya si Lina ini salah, tapi kan kita bisa bimbing dia gitu ke lebih baik lagi gitu. Dan ya ada sih yang nyumpahin aku atau segala macam, tapi apapun yang terjadi kita nggak pernah tahu ke depannya gitu kan. Siapa tahu setelah ini aku sama ustadznya bisa menjadi teman yang lebih baik lagi. Siapa tahu bisa jadi relasi yang baik. Kita kan nggak pernah tahu juga. Siapa tahu aku sama polisi di sana jadi keluarga gitu. Jadi ya kalau belum ketemu nggak akan tahu. Jadi biasanya itu ketemu dulu. Jadi aku ya udahlah berpikir positif aja. Dan terima kasih buat netizen yang masih mau support. Saya cuma bilang datang aja dulu, klarifikasi aja nanti di tanggal 3 Mei gitu kan. Udah dia ngomong kayak gitu ya, kita nggak. Tapi gini, aku lewat pengacara ya. Lewat pengacara ngomong sama penyidiknya, karena aku udah titip sama pengacara semuanya. Itu aja yang aku mau cerita. Terima kasih attentionnya. Dan dari cerita ini kita harus paham, kalau kita menjadi orang public figure itu akan disorot gitu. Jadi apapun perilaku kita, itu yang aku pelajari ya. Jadi yang kita kira benar kadang salah menurut orang lain. Jadi itu resiko. Kelebihannya kita akan cepat dapat uang, tapi kekurangannya kita akan cepat dinilai salah gitu. Jadi siapa tahu setelah ini berkahnya makin terkenal, makin punya nasib banyak, bagus. Kadang-kadang kan ada beberapa artis atau seleb sosmed atau pejabat yang diberitain jelek, besok-besok rezekinya banyak. Jadi aku fokusnya ya udahlah, ya Allah, kalau ini yang terjadi pada aku, setelah ini aku bisa punya rezeki yang lebih, dikenal masyarakat lebih,
punya produk yang bagus gitu aja. Pokoknya di sini nggak ada namanya kebal hukum atau apa. Ya kalau aku salah aku minta maaf banget, karena aku udah berkali-kali sudah sama masyarakat aku minta maaf. Dan masa aku harus sujud di kaki gitu kan, nggak mungkin banget. Kalau Tuhan aja bisa memaafkan, masa manusia tidak gitu. Jadi aku udah berkali-kali minta maaf. Jadi kalau untuk kejadian ini, proses hukum tetap aku jalani ya, bukan minta maaf selesai gitu ya. Aku ketemu juga nanti di konfrontir, ngomongnya nggak jelas, sama pelapor, sama penyidik dan lain-lain kayak gitu. Tapi aku nggak tahu dikonfrontirnya kapan, karena aku harus klarifikasi dulu, undangan klarifikasi yang kedua dulu, dan setelah itu baru nanti ditemuin sama pelapor. Udah ya, jadi kalau untuk pemanggilan paksa dan lain-lain sampai saat ini aku belum menerima surat tersebut. Dah, netizen sekarang paham. Terima kasih, sekarang tidur nyenyak. Ya, jadi itu ceritanya. Makanya kalau ada yang bilang Lina Mukherjee dijemput paksa atau apa, ya aku menceritakan ke kalian, memang aku belum datang ke Sumatera Selatan sama sekali. Jadi aku belum berhadapan gitu. Jadi kalau misalnya aku kayak mau dijemput paksa dan lain-lain, aku kurang tahu sih. Karena setahu aku minimal kalau orang ditetapkan jadi tersangka itu, dia masih ada klarifikasi gitu. Kalau misalnya kecuali ada surat penahanan kayak dia pakai narkoba, pembunuhan atau korupsi. Tapi kan kalau misalnya kemarin ada kasus beberapa, dan aku tuh kaget banget ketika pelapor bilang si Lina Mukherjee tuh pacarnya tuh pejabat gitu kan, yang kenal presiden, kenal ini, kenal itu. Ya maksud aku korelasinya pelapor terhadap ceritaku tuh apa gitu loh. Merasa aku kebal hukum kata dia, tapi aku kan nggak pernah ngomong aku nih pasti nggak di penjara gitu. Kalau mantan pacarku dulu 5 kali lapor polisi, emang aku nggak bakal di penjara karena yang aku ceritakan bener. Misal dia suka tidur sama orang, dia punya pelacur, kan bener ceritanya. 5 kali emang surat polisinya ada di sini. Tapi ini kan soal agama sensitif, dengan soal pacar ya beda gitu. Jadi kenapa pelapor itu kok bisa gitu kayak dia ngomong aku kebal hukum terus kemana-mana gitu. Jadi aku tuh kayak ngerasa, maaf ya, aku tuh kurang suka gitu loh Bapak ngebahas tentang percintaan, tentang